Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Sipirman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang wali pemasyarakatan, karena yang tidak tahu, ada juga yang bingung karena ada juga istilah wali blok, sehingga membingungkan apa perbedaannya wali blok dengan wali pemasyarakatan. Tapi di sini yang ada secara resmi itu wali pemasyarakatan. Jadi saya akan jelaskan tentang wali pemasyarakatan, dan ini ada hubungannya dengan pembinaan. Ya, kita langsung saja ya. Pengertiannya dulu. Wali pemasyarakatan ini adalah petugas pemasyarakatan. Jadi ini petugas ya. Nah, tugas ini melakukan pendampingan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Anak didik pemasyarakatan ini maksudnya narapidana juga atau tahanan juga, tapi statusnya masih anak-anak. Nah, selama menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Nah, tapi dalam prakteknya di lapangan bukan hanya di lapas ya, tapi juga di rutan. Kemudian wali pemasyarakatan ini melaksanakan tugas pendampingan selama narapidana dan anak didik pemasyarakatan menjalani proses pembinaan, baik dalam berinteraksi dengan sesama penghuni, petugas, keluarga, maupun anggota masyarakat. Anggota masyarakat ini misal ada petugas dari kantin ya, ada karena di sini kerjasama dengan pihak ketiga, atau mungkin ada yang hubungan dengan ini ya, dengan Bama, yang antar Bama seperti itu, atau yang mengantarkan air isi ulang atau air aqua galon gitu, dan minuman lain misalnya ke kantin. Jadi itu yang dilihat interaksinya. Atau saja dengan petugas dan penghuni ini pasti ya. Jadi wali pemasyarakatan ini memang walaupun tugasnya mendampingi, tapi tidak seutuhnya mendampingi, karena biasanya satu wali pemasyarakatan itu mendampingi atau punya tugas menilai minimal 30 orang narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Kewajibannya apa saja sih kewajibannya? Nah, kewajibannya yang pertama mencatat identitas, latar belakang tindak pidana, latar belakang kehidupan sosial, serta menggali potensi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk dikembangkan dan diselaraskan dengan program pembinaan. Jadi begini, dengan adanya wali pemasyarakatan ya, itu akan mencatat ya identitasnya gimana. Apa dia mungkin dari lulusan pondok pesantren, jadi bisa jadi tamping masjid seperti itu misalnya ya. Kemudian latar belakangnya misalnya dia ternyata latar belakangnya di bidang seni, jadi bisa ikut di bagian pembinaan bidang seni. Atau latar belakangnya ternyata misal penjahit, jadi bisa di Bimker bagian penjahit misalnya. Kemudian masalah potensi narapidana. Jadi jika memang berpotensi, misal ternyata potensinya bisa membuat paving karena menyukai pertukangan. Nah, itu juga dinilai oleh wali pemasyarakatan untuk diusulkan, bisa asimilasi di dalam lapas atau di luar lapas. Kemudian penyesuaian dengan bimbingan kerja yang lain, misal di bidang seni, misal membatik gitu ya, atau menjahit. Nah, nanti dari hasil penilaian itu akan dikembangkan dan diselaraskan dengan program pembinaan. Nah, tinggal dicek saja di tiap lapas atau rutan. Harusnya di lapas ya sebenarnya itu program pembinaan, tapi mungkin karena tidak ada lapas, di rutan itu bisa saja ada program pembinaan. Tapi jika mengecek dari permen itu yang boleh ada pembinaan itu adalah di lapas. Kalau rutan itu cuma rumah tahanan khusus, tempat ditahan saja ya, untuk pidana kurungan saja, tidak ada program pembinaan harusnya. Tapi di lapangan kadang berbeda, kadang ada juga pembinaan. Yang kedua, memperhatikan, mengamati, mencatat perkembangan pembinaan, perubahan perilaku yang positif, hubungan dengan keluarga dan masyarakat, serta ketaatan terhadap tata tertib lapas atau rutan. Nah, di sini ya, jadi wali pemasyarakatan juga mengamati, entah itu dengan metode observasi, misal wawancara, atau
metode yang lain ya. Jadi menilai tiap warga binaan yang menjadi tanggungannya itu bagaimana perilakunya. Misal untuk yang pembunuhan ternyata sudah semakin baik, ibadahnya semakin baik, nah itu akan dinilai positif seperti itu. Dan juga hubungannya dengan keluarga dan masyarakat. Jadi kalau ada besukan seperti apa, tapi untuk saat ini besukannya tidak ada, jadi untuk penilaiannya ini belum bisa maksimal ya. Untuk penilaian kepada keluarganya ini bagaimana. Kemudian ketaatan terhadap tata tertib lapas atau rutan. Di sini biasanya pengecekannya berdasarkan dokumen ya. Jadi dilihat dari register F. Apa pernah melakukan pelanggaran? Jadi cek di situ, dinilai di situ ya. Kewajiban yang ketiga, membuat laporan perkembangan pembinaan. Nah, ini istilahnya LAPER ya, laporan perkembangan pembinaan. Biasanya ini digunakan untuk syarat remisi. Namun untuk saat ini syarat remisi ditambah dengan SPPN. Apa itu SPPN? Nanti akan dibahas di video yang lain ya. Oke, kita lanjut dulu. Dan perubahan perilaku untuk kepentingan sidang tim pengamat pemasyarakatan. Nah, ini ya, dari asimilasi dalam lapas, asimilasi di luar lapas, integrasi entah itu CB, PB, CMB, atau izin luar biasa untuk keluar ya, itu membutuhkan sidang TPP, walaupun tidak langsung sidang TPP tapi melalui litmas dulu. Jadi ada litmas di situ, jadi permintaan litmas ke Bapas, nanti Bapas akan memproses, mengecek untuk penjaminnya dan juga WBP, kemudian nanti setelah jadi litmas itu jadi bahan pertimbangan di sidang TPP dan juga hasil penilaian dari wali pemasyarakatan. Untuk saat ini penilaiannya sudah modern menggunakan SPPN. Apa itu SPPN nanti dibahas ya di video selanjutnya. Nah, ini untuk menetapkan program pembinaan yang lebih lanjut ya. Jadi perlu membuat laporan seperti itu. Wewenangnya adalah mengusulkan kepada tim pengamat pemasyarakatan agar narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat diberikan program pembinaan berdasarkan bakat, minat, dan kebutuhan mengenai program pembinaan sesuai dengan tahapan dan proses pemasyarakatan. Nah, tahapan dan prosesnya ini sesuai undang-undang ya, sudah ada peraturannya, jadi ikuti yang di situ. Dari wali pemasyarakatan hanya mengusulkan saja. Nanti penentuannya di tim pengamat pemasyarakatan ketika sidang ya. Jadi dicek bagaimana hasil dari usulan wali pemasyarakatan dan juga dari hasil litmas. Dari situ nanti akan dibuat keputusan apakah memang layak untuk mendapatkan misal asimilasi di dalam lapas atau asimilasi di luar lapas atau integrasi CB, PB atau CMB seperti itu. Selanjutnya, menerima keluhan dan melakukan konsultasi jika narapidana dan anak didik pemasyarakatan mengalami hambatan baik dalam berinteraksi dengan sesama penghuni dan petugas maupun dalam mengikuti program pembinaan. Nah, jadi di sini wali pemasyarakatan ini juga akan menerima keluhan dari anak didik pemasyarakatan atau narapidana yang menjadi tanggungannya. Jadi karena tadi saya sudah jelaskan ya, satu wali pemasyarakatan biasanya minimal itu harus punya tanggungan 30 orang narapidana. Biasanya segitu. Bisa juga lebih karena ini minimal, atau bisa juga kurang mungkin karena jumlahnya lebih banyak petugasnya daripada narapidananya, atau mungkin sama jadi satu-satu seperti itu. Nah, di sini nanti narapidana dan anak ini bisa konsultasi. Jadi misal ada masalah apa, konsultasi kepada wali pemasyarakatan ya. Misal ada masalah dengan penghuni, ada penghuni yang jahil misal, atau dengan petugas, kok petugasnya kok mungkin kurang cocok untuk WBP ini, mencari solusi bagaimana, atau ingin mengikuti program pembinaan. Jadi menyampaikan bahwa WBP ini bisa misal bisa cuci mobil bersih. Nah, jadi bisa
dimasukkan di asimilasi kerja luar, bagian pencucian motor dan mobil misal seperti itu. Nah, selanjutnya tugas wali pemasyarakatan ini dapat dimulai sejak seseorang masih berstatus sebagai tahanan. Tapi maksud tahanan ini adalah ketika tahanannya ini dilimpahkan ke lapas atau rutan. Jadi jika masih di rutan Polri ya, entah itu di Polres atau di Polsek, atau masih di tahanan kejaksaan ya, atau di rumah tahanan pengadilan misal ya, tapi biasanya ini setelah sampai di pelimpahan ke kejaksaan dititipkan di rutan atau lapas, jadi sudah bisa dinilai pada saat itu juga. Tugas perwalian sebagaimana dimaksud berpegang pada asas praduga tidak bersalah, jadi dianggapnya tidak punya salah ya, jadi salahnya dianggap nggak ada dulu ya, walaupun sudah jelas-jelas ada tuduhannya, ada sudah ada vonisnya, misal praduga bersalah diikutkan, jadi biar penilaiannya objektif seperti itu, dan tidak mencampuri hal-hal yang berkaitan dengan teknis yudisial atas tahanan yang bersangkutan. Jadi yang hubungannya dengan urusan hukum tidak mencampuri urusan itu, kecuali ada konsultasi, misal konsultasi ada korbannya mungkin masuk juga, jadi bagaimana ini biar keadaannya aman, tidak terjadi pertengkaran di dalam lapas misal. Biasanya kasusnya kasus ini perkelahian ya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya penjelasan singkat dari saya tentang wali pemasyarakatan. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Nah, jika kalian ada yang ingin bertanya tentang wali pemasyarakatan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.